Setelah video lalu, aku mengeksplorasi area di luar Trondheim sebelum melanjutkan ke pusat kota dan kota tua. Menurut orang Norwegia, Trondheim adalah kota yang menawan sekali, dan setelah video ini mungkin kamu akan setuju juga. Kecuali mengunjungi keluarga istriku, rencana hari ini untuk berfoto dan merekam video beberapa jam. Aku punya kamera dan lensa baru dan harus berlatih menggunakan itu. Aku juga harus berlatih menerbangkan drone, dan untungnya di sini aku tidak mengganggu orang karena musim camping belum mulai. Trondheim ada di sisi berlawanan bukit itu di kejauhan, tapi pertama aku akan mengikuti jalan ke kiri yang dekat pesisir. Nanti aku akan ke Trondheim dan tempat melihat pemandangan di sana sebelum kembali. Di samping jalan ini ada area pertanian, biasanya ada babi, sapi, domba, dan ayam. Selain itu ada banyak gandum, kentang, dan sayur, kadang-kadang bahkan buah. Di seberang laut, aku bisa melihat feri yang membawa mobil dari sisi berlawanan fjord ini. Karena ada banyak fjord di Norwegia, juga ada banyak feri yang sering gratis. Tapi juga ada banyak terowongan di bawah dasar laut. Aku melanjutkan ke tempat namanya Rye karena area ini sangat sesuai untuk menerbangkan drone. Di sini juga ada banyak rusa dan burung, walaupun rusa itu biasanya hanya muncul selama petang dan malam. Aku berhenti di tempat parkir dekat pantai yang sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga untuk piknik, bermain, dan berjalan. Di Norwegia ada banyak burung, hewan liar, dan paus. Bahkan ada serigala dan beruang, tapi cuma sedikit dan biasanya yang berasal dari Swedia karena tidak populer di sini. Akhirnya aku tiba di Trondheim, dan walaupun ada lebih dari 200.000 orang yang tinggal di sini, orang Norwegia berpikir bahwa ini kota kecil, mungkin karena pusat kota sangat kecil dan intim dan tidak ada banyak gedung besar. Juga ada pulau dekat kota, dan di masa lalu ada biarawan Kristen di sana, tapi hari ini hanya ada pantai yang bisa dicapai dengan kapal. Aku mencapai tempat melihat pemandangan, dan dari sini kamu bisa melihat hampir seluruh kota. Sebenarnya di masa lalu aku tinggal di Trondheim dari 2001 sampai 2009, tapi aku tidak pernah nyaman di kota ini dan lebih suka Oslo. Saat aku tinggal di sini, aku aktif di beberapa klub seni bela diri, misalnya karate, tinju thai, dan gulat, dan aku menjadi juara Norwegia Submission Wrestling di 2008. Aku juga pelatih, dan untungnya orang-orang yang aku latih menang dalam permainan, dan aku bersyukur karena pengalaman itu, tapi aku berhenti 1 tahun setelah pindah ke Oslo, dan sekarang aku punya hobi-hobi berbeda. Di pusat kota ada katedral Kristen yang umurnya hampir 900 tahun. Juga ada restoran dalam menara yang punya lantai yang berputar-putar lewat restorannya. Jadi kamu bisa melihat seluruh kota Trondheim selama duduk, dan besok aku akan ke kedua tempatnya. Setelah itu, aku mengendarai ke tempat di mana aku sering jogging di masa lalu, dan ternyata di sana ada banyak rusa karena dekat hutan. Lalu aku mau kembali ke apartemen, tapi bahkan dekat jalan sebelum area pertanian ada 2 rusa besar, yang adalah hewan nasional Norwegia. Aku berpikir ini mungkin anak rusa besar dan ibunya karena mereka tidak punya tanduk. Aku kembali ke tempat camping lewat area pertanian dan menikmati matahari terbenam selama aku berpikir tentang waktu aku tinggal di Trondheim, hingga rasanya seperti berada di kehidupan yang lain.
Hari selanjutnya, aku mau pergi ke kota tua dan jembatan tua di samping pusat kota Trondheim. Ini tempat yang terkenal bagi turis karena sangat indah, setidaknya jika kamu suka arsitektur tua. Di zaman sekarang ada banyak kafe dan restoran di sini, tapi juga ada banyak mahasiswa yang tinggal di sini karena dekat pusat kota. Sebenarnya, kota ini dikenal sebagai kota mahasiswa, dan setelah ujian akhir, kota ini menjadi sangat sepi karena semua orang pulang ke tempat asal mereka. Karena itu, hampir semua bar tutup selama musim panas, dan sekarang selama pasca juga ada banyak orang yang pulang, dan bahkan populasi lokal berkumpul di kabin bersama keluarga mereka, karena itu tradisi Norwegia, atau pergi ke tempat lain. Jadi hampir tidak ada orang di Trondheim sekarang. Aku bersumpah ada orang di Norwegia, tapi sayangnya tidak di video ini, dan jika aku bisa, aku selalu mencoba menghindari merekam wajah orang karena hukum rekam di Norwegia. Yang biasanya juga sulit adalah untuk bepergian bersama anakku dan merekam waktu sama, jadi harus melakukan multitasking. Tapi jalan kaki ini membangkitkan banyak kenangan. Pertama, bahwa iklim di Trondheim sangat basah dan berawan, jadi aku tidak suka tinggal di sini, tapi juga ada pengalaman yang positif. Misalnya, aku bertemu istriku di kota ini di 2019, karena dia mengunjungi sepupunya selama 3 bulan dan sepupunya membuat profil untuk dia di situs Kencan. Di awal kami berdua skeptis, tapi cepat menjadi nyaman bersama. Ketika itu, aku kuliah fisioterapi dan punya ujian, tapi aku memprioritaskan bertemu dia. Setelah itu, aku bertemu keluarganya di Norwegia, dia bertemu keluargaku, dan kami kencan lagi. Lalu, selama liburan Natal, karena ujian akhir selesai sangat awal, aku mengunjungi dia dan orang tuanya di Jakarta selama 3 minggu. Saat kami tidak bersama, kami menelepon setiap hari dan bicara tentang masa depan. Dan akhirnya kami memutuskan menikah di 2020 yang ternyata sedikit sulit karena corona, tapi akhirnya kami menikah di Agustus. Dan ini tempat di mana aku melihat istriku pertama kali aku bertemu dia di seberang jalan itu. Ini mall terbesar di pusat kota Trondheim, dan ini katedral yang kemarin. Orang Norwegia beragama Kristen sejak 1000 tahun lalu, tapi di zaman sekarang hanya ada sedikit orang yang Kristen yang serius, dan negara Norwegia sangat sekuler. 60% orang Norwegia adalah Kristen, setidaknya secara resmi dan didaftar, tapi tidak ke gereja dan tidak membaca Alkitab. Menurut statistik lain, 20% mungkin lebih benar, tapi menurut pengalaman aku, mungkin hanya 10%. Untuk sebagian besar orang Norwegia, untuk menjadi orang Kristen adalah bagian budaya dan tradisi, dan mereka tidak mengikuti ajaran Alkitab. Tapi hanya 20% adalah ateis, jadi ada banyak orang yang bukan ateis dan bukan Kristen dengan benar. Menurut pengalamanku, sebagian besar orang di Norwegia adalah agnostis dan percaya ada dewa, tapi tidak yakin siapa dia. Juga ada banyak orang yang percaya kepada jiwa dan hantu, tapi yang pasti adalah bahwa kamu tidak bisa berbicara tentang agama di Norwegia, khususnya di tempat umum, kecuali jika kamu sudah gila sekali. Ini menara yang kita lihat kemarin, dan sebenarnya menara ini sudah terkenal di Indonesia karena pernah masuk ke acara televisi. Dari sini kamu bisa melihat seluruh Trondheim, tapi sayangnya aku tidak bisa menunjukkanmu seluruh restoran ini karena sudah sangat penuh. Jadi aku hanya bisa merekam satu sudut.
Hari ini kami akan pulang dan mengendarai rute di timur yang lebih nyaman karena lebih lurus dan 30 menit lebih cepat. Tapi tidak terlalu indah dibandingkan dengan rute barat dari 3 hari lalu. Tapi ada beberapa lembah yang indah sekali, jadi aku menikmati keduanya. Walaupun aku tidak punya energi dan waktu untuk merekam semua tempat itu. Aku juga ikut kelas bahasa Indonesia dengan HP-ku selama 2 jam waktu sama aku mengendarai, jadi itu sedikit sulit. Kami menduga ada banyak mobil karena orang yang mau pulang dari kabin, tapi karena semua orang menduga sama, ternyata mereka sudah pulang dan hampir tidak ada mobil hari ini, jadi kami sangat beruntung. Setengah jalan ke Oslo, ada patung rusa besar dan toilet umum di samping jalan, dan selama musim panas bahkan ada restoran di sini. Juga ada tempat bermain untuk anak, jadi putriku senang sekali. Ini akhir videonya dan semoga kamu menikmati ikut perjalanan kami. Segera musim panas akan tiba dan Norwegia akan menjadi indah sekali. Saat itu aku berharap aku bisa membuat banyak video untuk berbagi. Jika kamu mau melihat itu, ingat suka, berkomentar, dan subscribe.